Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, gila mantep banget ya. Akhirnya saya berbicara bullish juga hari ini ya. Ketika Bitcoin mencapai dengan 43.400 lagi. Sebenarnya tadi itu 44.000 ya, mantep banget ya. Tapi setidaknya agak hari ini hijau, tapi masih sangkut juga. Apalagi ketika yang melakukan pembelian pada saat harga Bitcoin ya 60.000, dan jelas banget hari ini masih sangkut ya. Meskipun hari ini naik nih ya. Terutama saya sangkut saya di Shiba Inu, kemudian Fortube, kemudian juga Tron, kemudian juga Ethereum, Dogecoin, Solana, XRP, TKO, Decentraland, Sandbox, dan beberapa altcoin lain juga masih tetap sangkut. Tapi memang harus begitu ya. Karena kalau nggak sangkut itu nggak gore gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel sekarang juga. Saya tunggu ya. 1, 2, 3 subscribe. Nah, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto. Nah, di sini juga sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Oke, seperti biasa nih, kayaknya bulan Maret ini kayaknya potensi buat cryptocurrency kayaknya warna hijau banget ini ya. Apalagi disambut kita di tanggal 1 Maret ini. Pas saya tadi bangun subuh-subuh saya kaget langsung, wah gila mantep banget ya, Bitcoin kencang banget sampai $44.000. Semoga saja tren bullish ini bakal terjadi terus di bulan Maret ini. Dan ngomong-ngomong masalah bulan Maret lagi ngebull nih, ada beberapa cryptocurrency yang katanya ini bakal cepet banget kenaikannya luar biasa di tahun 2022, dan katanya bisa kalian buat investasikan di tahun 2022 ini. Tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain cryptocurrency itu nggak bisa ditebak, nggak bisa hari ini warnanya hijau kemudian tiba-tiba besok langsung bearish, juga nggak ada yang tahu ya. Kemudian hari ini bisa naiknya sampai dengan berapa ratus persen atau bisa ribuan persen, bisa juga langsung turun drastis banget dan bahkan yang katanya bisa menjadi abu. Oke, ngomong-ngomong hari ini lagi bullish juga. Oke, di sini ada beberapa cryptocurrency yang kayaknya pastinya harus kalian punya deh di tahun 2020 ini. Oke, yang pertama ini adalah Terra Luna. Nah, Terra Luna ini luar biasa banget ya. Ini setelah mereka bermasuk ke Metaverse, jadi Terra Luna ini hype banget di tahun 2020 ini. Bahkan selama 32 hari terakhir naiknya sampai dengan 78% lebih, dan gila banget ya. Ini Terra Luna kencang banget ya. Meskipun harga Bitcoin turun setelah mencapai dengan ATH baru di bulan November di tahun 2021 kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah, nyatanya Terra Luna tetap ngacang ya, tetap berdiri tegak ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, kenaikan dia dalam waktu 1 tahun terakhir saja gila banget nih. Dia 56.000 sampai dengan ke 1.048 rupiah. Jadi 1.408 rupiah. Ini luar biasa banget ya. Hanya kurun waktu 1 tahun terakhir kan, berarti kenaikannya luar biasa banget. Apalagi saat ini Terra Luna sudah bermasuk ke Metaverse. Nah, selanjutnya adalah Ethereum. Nah, kalian pasti jarang banget yang punya Ethereum ya, karena memang harganya memang sudah mahal banget. Tapi setidaknya kita minimal punya lah 0,5 Ethereum atau 1 Ethereum kalau misalkan kalian punya. Karena kalau menyusul Bitcoin kayaknya agak berat banget ya, karena harga Ethereum masih insya Allah masih 10-an juta lah ya. Dan saya alhamdulillah saya punya 3,5 Ethereum, dan sampai kapanpun saya bakal hold dari Ethereum karena di sini bisa dikatakan sebagai Bitcoin killer katanya. Tapi anehnya ya, kenapa beberapa altcoin itu masih menginduk kepada Bitcoin? Ketika Bitcoin itu turun, kemudian altcoin juga beberapa semuanya itu ikut turun. Dan analis itu memprediksi bahwa ketika altcoin tidak mengindukkan lagi ke Bitcoin, itu katanya pada tahun 2040, kan lama banget ya. Jadi nanti altcoin itu bakal berdiri sendiri, marketnya nggak mengikuti harga Bitcoin. Misalkan Bitcoin naik, ya belum tentu altcoin naik. Kemudian juga ketika Bitcoin turun, belum tentu altcoin juga turun. Jadi mereka berdiri sendiri katanya di tahun 2040. Apakah benar atau enggaknya kita tunggu aja. Ethereum ini adalah platform blockchain open source ya, yang menawarkan pengembang aplikasi dApp terdesentralisasi cara untuk membangun dan menghost dApps yang menggabungkan kontrak pintar sebagai citatat oleh OKmarketCap. Dan di sini mereka ini bisa dikatakan salah satu blockchain terbaik yang paling banyak digunakan ya, setelah beberapa tahun terakhir bahkan mengalahkan dari Binance Smart Chain miliknya BNB, kemudian juga mengalahkan dari Cardano, kemudian juga milik Avex, Phantom, dan lain sebagainya.
Meskipun jaringan Ethereum ini kan agak ngotak banget ya. Kenapa jaringan itu mahal banget gitu transaksinya. Dan mereka ini juga sedang menggencarkan bakal melakukan perubahan Ethereum 2.0 itu tampaknya akan meningkat skalabilitasnya dan menjadikan Ethereum sebagai prospek investasi yang menarik untuk tahun 2022 ini. Jadi kita nantikan aja ya kejutan dari Ethereum yang di tahun 2022 ini, karena mereka sedang mengembangkan 2.0 tersebut ya, jaringan Ethereum 2.0. Apakah mungkin bakal mengurangi fee dari transaksi yang mahal tersebut, yang mana Ethereum itu dikenal sebagai blockchain yang mahal. Nah, selanjutnya adalah Decentraland. Nah, gila banget nih, Decentraland ini pas hype banget di bulan November di tahun 2021 ya, kenaikannya sampai dengan 12 kali lipat dari harga sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat riwayatnya saja, 1 tahun terakhir itu harganya gila, masih jauh banget ya, 3.600 sampai dengan 84.000 rupiah ketika si Decentraland atau Mana tersebut mencapai dengan ATH barunya di bulan November 2021 kemarin. Apalagi sejak Decentraland ini bernuansa ke Metaverse ya, mereka menyatakan ke Metaverse dan gila banget, token atau koin tersebut langsung naik banget ya. Banyak komentator merasa percaya bahwa Decentraland adalah cryptocurrency terbaik untuk diaplikasikan pada tahun 2022 ini. Jadi mereka juga sudah memprediksi bahwa Metaverse ini bakal hype banget di tahun 2022. Dan Decentraland adalah di dunia virtual berbasis blockchain di mana pengguna itu dapat membuat avatar dan melakukan pembelian land. Kalian tahu kan harga landnya di Decentraland dan di Sandbox itu lebih mahal kayaknya, sepertinya di tanah di kampung saya lebih mahal ya. Karena ukuran 3 kali 3 cm mungkin segambar itu aja, itu harganya gila banget, bisa berapa Ethereum gitu. Apalagi beli sehektar kan. Oke, selanjutnya adalah Sandbox. Nah, kayaknya nggak lengkap gitu ya kalau kita nggak ngomong Decentraland, kalau nggak ngomong Sandbox lagi. Nah, jadi Sandbox ini adalah masuk dalam kategori yang kalian wajib investasikan di tahun 2022 ini. Nah, katanya Sandbox ini digemari oleh beberapa artis atau selebriti dunia ya. Jadi banyak yang mereka tersebut itu telah melakukan pembelian Sandbox tanahnya atau landnya di Metaverse Sandbox tersebut. Wow, dan gila kenaikannya dalam waktu 1 tahun terakhir saja. Kita cek ya di sini. Dari harga Rp2.000 bisa mencapai dengan Rp121.000 ketika dia mencapai dengan ATH barunya di bulan November di tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah Solana. Solana ini wah, salah satu blockchain paling cepat saat ini di dunia dan langsung dipegang langsung oleh blockchain Solana. Jadi tidak ada blockchain paling cepat kecuali Solana untuk saat ini ya. Wah, Solana ini saya beli ketika masih harganya 120.000 kalau nggak salah, saya lupa ya. Di Binance saya beli 120.000. Meskipun harga hari ini Solana masih 1.400.000-an, tapi kenaikan dia luar biasa banget ya. Dalam 1 tahun terakhir saja dari harga 170.000 rupiah bisa mencapai dengan 3.730.000 rupiah nih ya dalam waktu 1 tahun. Jadi kenaikan Solana ini nggak main-main. Apalagi semakin banyak token yang bermunculan tuh di jaringan Solana. Kenapa? Karena mereka menggunakannya dengan sangat cepat blockchain ini. Makanya itu mereka tertarik ketika membuat token listingnya langsung di Solana dan menggunakan jaringan blockchain dari Solana tersebut. Dan selanjutnya adalah Cardano. Nah, Cardano ini kayaknya banyak banget yang sangkut nih ketika dia mencapai dengan HTL terbaru di bulan September ya kalau nggak salah ya. Kalau saya lupa tanggal 22 September kalau nggak salah di tahun 2021. Jadi banyak sekali yang sangkut di harga 30.000-an, mungkin ada 28.000-an. Kemudian juga karena ketika pada saat itu lagi boomingnya ketika si Cardano ini melakukan pembaruan smart contract mereka yang baru di bulan September. Kalau nggak salah lebih tepatnya tanggal 11 September ya kalau nggak salah ya. Dan tapi banyak yang menyatakan bahwa smart contract tersebut gagal katanya. Makanya setelah mereka melakukan pembaruan smart contract tersebut, akhirnya harga Cardano langsung turun banget. Tapi di tahun 2022 ini juga mereka sedang mengembangkan project yang luar biasa juga, termasuk yang kemarin sudah saya sampaikan tentang Cardano, termasuk ada Flutus. Dan itu bisa melakukan pembaruan semuanya dari Cardano. Dan lihat harga Cardano telah mencapai dengan ATH barunya pada bulan September tahun 2021 kemarin dengan harga sampai dengan 44.000. Dan beberapa analis itu memprediksi juga di tahun 2022 ini harga Cardano itu bakal mencapai dengan di atas Rp50.000. Amin, semoga saja terjadi buat Cardano. Dan selanjutnya adalah BNB. BNB ini adalah salah satu blockchain paling ramah kayaknya ya. Selain murah, dia juga mudah, termasuk juga lumayan cepat juga dari BNB. Jadi banyak sekali orang yang lebih baik menggunakan jaringan Binance Smart Chain karena menggunakan fee itu sangat murah banget, sangat receh banget. Jadi ini penggemar token-token micin tuh banyak sekali yang menggunakan Binance Smart Chain. Bahkan koin BNB ini kan milik pertukaran terbesar saat ini ya,
milik dari Binance ya. Jadi mendapatkan pengurangan besar dalam biaya perdagangan, sementara juga mendapatkan manfaat dari kenaikan harga selanjutnya itu BNB. Itu juga bisa dapat di-stakingkan ya untuk menghasilkan aliran beberapa pendapat partnership dan juga bahkan melakukan penjaminan untuk pinjaman kripto. Jadi lengkap banget yang digunakan di Binance tersebut ya. Jadi secara keseluruhan itu harga BNB itu secara alami akan naik itu seiring pertumbuhan pertukarannya mereka ya. Dan menjadikan investasi yang baik untuk investor ke pasar kripto yang lebih luas. Jadi semakin Binance menjadi nomor 1 di dunia, semakin harga BNB juga semakin kencang banget nih. Nah, selanjutnya adalah Polygon Matic. Nah, Polygon Matic ini banyak sekali yang sudah menggunakan nih, apalagi banyak sekali beberapa token dan koin itu yang beralih langsung ke game Metaverse dan game play to earn. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut dan menggunakan gas fee-nya adalah dengan menggunakan Polygon Matic. Jadi ini sangat banget berpotensi di tahun 2022 jika kalian memiliki dari Polygon Matic, karena semakin banyak yang menggunakan Polygon Matic, semakin juga harga mereka bakal pam. Nah, karena sama seperti contohnya di BNB ya. BNB semakin banyak yang menggunakan jaringan BNB, semakin kencang juga harga BNB. Bayangkan harga BNB di tahun 2020 itu masih ratusan ribu. Bayangin sekarang saja sudah mencapai dengan 5.700.000 meskipun belum mencapai lagi ke 10 juta ya, lebih tepatnya 9.900.000. Dan Polygon Matic ini dalam waktu 1 tahun terakhir saja itu dari harga 2.656 rupiah sudah mencapai dengan ATH tertinggi dia, mereka mencapai dengan 41.982 rupiah. Kan mantep banget, apalagi di tahun 2022 ini mereka dari Polygon Matic digunakan sebagai gas fee dalam game play to earn. Selanjutnya adalah Avalanche atau Avax ya, ada platform blockchain inovatif yang menawarkan kasus penggunaan baru. Nah, Avalanche adalah proyek kripto menarik yang menggunakan 3 blockchain daripada satu ya. Jadi berkat pendekatan ini, rantai tertentu itu menyelesaikan tugas-tugas tertentu, mengurangi beban keseluruhan pada setiap rantai dan meningkatkan transaksi per detik dari TPS. Ini salah satu koin terlama kalau nggak salah ya dari Avax ini ya. Dan dalam waktu 1 tahun terakhir pun harga kenaikan dia dari harga Rp134 sudah mencapai dengan Rp2.100.000. Jadi hype banget ya kenaikan mereka ini di tahun 2021 kemarin. Dan apakah di tahun 2022 juga bakal melebihi dari ATH baru mereka mencapai dengan Rp2 juta? Nah, kita tunggu aja. Selanjutnya adalah XRP nih, meskipun harga XRP nggak jauh-jauh banget dari puluhan ribu ya, dari puluhan ribu, belasan ribu, nggak jauh-jauh dari harga tersebut, karena ini adalah salah satu koin favorit nih di negara Eropa dan Amerika. Jadi banyak sekali orang Amerika Serikat itu yang menahan dari XRP. Saya juga heran ya, kenapa padahal koin ini tuh lama banget kenaikannya. Apalagi mereka sedang berseteru dengan Badan Sekuritas Amerika Serikat. Jadi mungkin katanya beberapa analis memprediksi ketika mereka sudah menyelesaikan dan mereka menang XRP dengan badan sekuritas tersebut, katanya harga XRP bakal mencapai dengan $5. Amin. Selanjutnya adalah Stellar atau XLM. Dan kenaikan dia ini di tahun 2021 saja itu luar biasa banget. Bahkan dalam waktu 1 tahun terakhir saja itu kenaikannya wow, sudah 5 kali lipat ya kenaikan mereka. Dan Stellar ini adalah jaringan pembayaran kripto baru yang sangat menyenangkan. Kenapa? Mereka melakukan protokol open source yang memungkinkan transfer biaya rendah ke seluruh dunia. Hal hebat tentang Stellar ini adalah ia bertindak sebagai perantara. Kemungkinan itu pengguna itu untuk menukar 2 mata uang fiat dengan cepat dan sangat mudah. Selanjutnya adalah Gala. Per hari ini aja kenaikan sampai dengan 15% ya, dengan peringkat pasarnya ada 53 di CoinMarketCap. Dan Gala ini hype banget ketika semua koin atau beberapa token tersebut itu bernuansa ke Metaverse, termasuk Gala ini. Dan lihat dia kenaikan dia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir saja, dari harganya Rp84 dari recehan telah menjadi belasan ribu rupiah nih, menjadi Rp12.016. Berarti kan sudah berapa kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun ini dari Gala. Dan apalagi di tahun 2022 ini token atau koin Metaverse ini bakal hype banget, karena banyak sekali beberapa token langsung meluncurkan dan beralih ke Metaverse. Nah, selanjutnya adalah Shiba Inu. Nah, ini adalah salah satu koin favorit saya yang paling lama saya hold. Nah, meskipun saya hold tapi tetap sangkut ya. Karena banyak banget saya sangkut di Shiba Inu ini ya. Apalagi pas saya melakukan pembelian itu harganya di Rp1,2. Gila, di $0,0008
Dan di 0,0082 itu adalah ATH tertinggi dari si Shiba Inu. Jadi saya udah nyangkutnya di pucuk banget dan jelas banget. Ini sangkutnya udah berkali lipat nih ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Karena saya yakin ya di tahun 2021 saja yang Shiba Inu ini memiliki hanya 2 project kalau nggak salah ya. Hanya memiliki project Shiba Swap dan Shiboshi NFT mereka yang terjual hanya 10.000 NFT dalam hitungan 35 menit. Habis semua terjual. Dan apalagi di tahun 2022 ini itu banyak sekali project dari Shiba Inu ya, termasuk ada DogiDAO, kemudian juga ada Shibanet, ada juga Seabird sebagai metaverse-nya, kemudian juga game NFT mereka yang bekerja sama dengan William Folk, kemudian juga ada yang digadang-gadang sebagai blockchain dari Shiba Inu yang bernama Shibarium. Kemudian juga ada pembaruan Shiba Swap L2 dan mereka juga bakal kemarin dia ketika melakukan live ama dengan Watcher.guru, jadi mereka di situ disampaikan bahwa nanti Shiba Inu itu bakal memiliki portal pembakaran secara otomatis. Wah, gila keren banget. Pasti mereka juga bakal mengurangi supply dari Shiba Inu tersebut. Dan harga Shiba Inu semoga saja di tahun 2022 ini bisa mencapai dengan 10 atau 14 rupiah saja. Amin. Nggak terlalu muluk-muluk ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 lebih dari itu, atau mungkin bisa ribuan, atau mungkin $1 kata orang. Nah, kayaknya agak berat kalau $1, tapi cukup 1 sen saja ya, 140 rupiah. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam cryptocurrency. Nah, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena uang keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.